Candi Suku, misteri piramida purba yang menantang sejarah dan menyimpan energi gaib. Di balik kabut tebal lereng Gunung Lawu, tersembunyi sebuah struktur batu yang tak seperti candi pada umumnya. Ia bukan sekadar bangunan, tapi teka-teki zaman yang mengendap dalam diam. Dialah Candi Suku, sebuah tempat yang menyimpan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Bentuknya aneh. Tak seperti Borobudur atau Prambanan yang menjulang megah dan simetris, Candi Suku justru menyerupai piramida bertingkat seperti warisan suku Maya dari Amerika Tengah. Bagaimana bisa dua peradaban yang begitu jauh memiliki arsitektur serupa? Lebih aneh lagi, simbol-simbol pada dinding candi ini tidak melambangkan dewa-dewa besar, melainkan tubuh manusia, secara eksplisit, genitalia pria dan wanita terpahat jelas, tanpa sensor, tanpa tabu. Relief di salah satu sisi bahkan menunjukkan proses persetubuhan dan kelahiran. Sebuah hal yang langka, bahkan nyaris tak pernah ditemukan di candi-candi lain di Indonesia, yang umumnya mengangkat tema spiritual dan kosmologis. Para ahli sejarah menyebut Candi Suku sebagai candi kesuburan, tempat dilakukannya ritual penyucian dan peningkatan energi seksual spiritual. Tapi kenapa dibuat begitu terbuka dan terang-terangan? Candi Suku pertama kali ditemukan kembali oleh bangsa Eropa pada tahun 1815 saat Sir Thomas Stamford Raffles, Letnan Gubernur Inggris di Jawa, melakukan ekspedisi sejarah dan budaya ke berbagai situs kuno. Ia mengutus seorang arkeolog Belanda bernama Cornelius untuk mempelajari dan mendokumentasikan struktur ini. Namun sebenarnya candi ini tidak benar-benar hilang, karena masyarakat lokal sudah lama mengetahui keberadaannya. Tapi baru setelah pendokumentasian oleh Raffles, Candi Suku mulai masuk dalam catatan arkeologi modern. Candi Suku menyimpan beragam artefak dan relief yang tak hanya unik, tapi juga kontroversial. Bahkan beberapa di antaranya nyaris tak ditemukan di situs candi manapun di Indonesia. Salah satu yang paling mencolok adalah relief alat reproduksi, lingga dan yoni yang sangat eksplisit menggambarkan simbol kesuburan dan penciptaan secara langsung. Ada pula relief mengejutkan yang memperlihatkan proses kelahiran manusia dengan detail kepala bayi keluar dari rahim, menggambarkan siklus kehidupan yang dianggap suci dan sakral oleh leluhur. Tak kalah menarik, terdapat relief ritual penyucian diri dari kekuatan jahat, dikenal sebagai simbol penyelarasan energi tubuh, serta patung dwarapala unik yang tanpa busana dan membawa lingga besar. Relief lain menampilkan sosok bertopeng dan berkepala binatang yang memicu perdebatan. Apakah ini makhluk mitologis atau entitas gaib? Di bagian utama candi, terdapat lingga dan yoni raksasa yang diduga digunakan dalam ritual kesuburan. Beberapa panel bahkan menggambarkan kisah Arjuna Wiwaha dalam gaya wayang yang sangat berbeda dari relief Hindu umumnya, sebuah campuran budaya yang misterius dan menggetarkan. Warga lokal meyakini candi ini dulunya adalah tempat pemujaan yang sangat tertutup, hanya bisa diakses oleh para resi dan petapa yang telah mencapai tahapan spiritual tertentu. Tempat di mana dunia nyata dan dunia gaib bersentuhan. Sebagian cerita rakyat mengatakan, siapapun yang masuk ke area candi tanpa izin batin bisa tersesat di dimensi lain, berjalan dalam lingkaran tanpa arah, bahkan tidak kembali. Malam hari, Candi Suku berubah menjadi medan energi yang ganjil. Banyak orang merasakan dada sesak, suhu tubuh berubah, atau mendengar suara-suara lirih dari batu-batu tua yang diam 1000 tahun. Letaknya yang berada di Gunung Lawu bukan tanpa sebab. Gunung ini sendiri dikenal sebagai tempat petapaan para leluhur, tempat moksha raja-raja Jawa kuno, dan titik sakral di antara alam dunia dan alam roh. Konon, Candi Suku dibangun menjelang runtuhnya Kerajaan Majapahit, saat rakyat mulai beralih pada spiritualitas asli Nusantara, menolak dominasi agama luar, dan kembali pada ritus nenek moyang. Beberapa relief memperlihatkan sosok manusia yang tengah membersihkan tubuh dari kegelapan batin, mengangkat simbol cahaya dari dalam tubuh, sebuah konsep yang mirip dengan Kundalini dalam filsafat Timur. Tak sedikit yang menyebut Candi Suku adalah tempat penyelarasan energi tubuh, tempat orang zaman dulu menyatukan tubuh, pikiran, dan semesta lewat ritual-ritual rahasia.
Di sisi lain candi, terdapat patung pria tanpa busana memegang lingga besar, seakan menjelaskan bahwa kesuburan bukan sekadar soal biologis, tapi tentang kekuatan penciptaan spiritual. Seakan menjelaskan bahwa kesuburan bukan sekadar soal biologis, tapi tentang kekuatan penciptaan spiritual. Di sebuah altar batu ditemukan pahatan misterius yang membentuk pola geometri sakral. Belum ada yang bisa memastikan artinya, namun beberapa peneliti menyebut itu adalah kode energi, mungkin semacam peta atau mantra visual. Candi ini juga tidak besar, hanya seluas 550 meter persegi. Namun disitulah letak misterinya, kecil tapi intens, seperti konsentrasi kekuatan dalam titik fokus yang menghimpun ribuan tahun energi leluhur. Sebagian batu di kompleks ini bukan berasal dari daerah sekitar. Ada yang datang dari tempat jauh di luar Jawa Tengah. Pertanyaannya, bagaimana mereka memindahkan batu-batu itu ke ketinggian 910 meter di atas permukaan laut? Puncak bangunan utama seringkali disamakan dengan altar pengorbanan. Ada lubang batu tepat di tengahnya yang diduga digunakan untuk meneteskan darah dalam ritual purba. Warga sekitar masih menjaga beberapa kepercayaan lama. Tidak boleh berbicara kotor di area candi, tidak boleh berniat buruk, dan dilarang menyentuh patung tertentu. Pelanggaran bisa mendatangkan sial secara instan. Sejumlah pengunjung yang nekat membawa pulang batu kecil dari area candi dikabarkan mengalami kejadian-kejadian aneh. Mimpi buruk, suara-suara bisikan, hingga kehilangan arah hidup. Pada malam bulan purnama, aura Candi Sukuh menjadi lebih pekat. Kabut seringkali turun mendadak dan menggulung area candi seperti tirai dunia gaib sedang dibuka perlahan. Beberapa spiritualis datang ke sini untuk bermeditasi, percaya bahwa Candi Sukuh menyimpan portal energi, gerbang menuju dimensi kesadaran lebih tinggi, atau sebaliknya lebih dalam. Peneliti dari luar negeri bahkan menyebut Candi Sukuh sebagai The Forbidden Temple of Fertility, candi kesuburan yang menyimpan sains kuno tentang tubuh manusia dan semesta. Beberapa relief menggambarkan sosok berkepala binatang dengan tubuh manusia. Apakah ini hanya simbol atau representasi dari makhluk lain yang pernah dianggap nyata oleh leluhur kita? Sampai saat ini, belum ada prasasti yang benar-benar menjelaskan siapa pembuat candi ini. Tidak ada nama raja, tidak ada tahun pasti, seakan ia muncul dari bayangan sejarah dan enggan terkuak. Arkeolog Indonesia masih berselisih pendapat. Apakah Candi Sukuh peninggalan akhir Majapahit atau jauh lebih tua? Mungkin berasal dari era yang belum tercatat sejarah sama sekali. Misteri Candi Sukuh terus hidup, tumbuh dalam diam, menarik siapapun yang cukup berani untuk mendekat. Ia bukan hanya bangunan, tapi perwujudan dari rahasia yang belum selesai diceritakan. Silakan like dan subscribe channel ini ya. Adakah cerita dari candi ini yang kamu ketahui? Tulis komennya di bawah ya.